Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Quraisy tidak hanya menghina Rasulullah, tetapi juga para sahabatnya yang berasal dari kalangan miskin dan budak. Suatu hari Rasulullah duduk bersama Bilal bin Rabah, Suhaib bin Sinan, dan Abdullah bin Mas'ud di salah satu sudut Masjidil Haram. Mereka berbicara dengan penuh semangat tentang ajaran Islam dan keindahan ayat-ayat Al-Quran. Dari kejauhan, beberapa pemuka Quraisy memperhatikan mereka dengan pandangan sinis. Salah seorang dari mereka, Uqbah bin Abi Mu'id, mencibir, orang-orang seperti ini yang katanya dipilih oleh Allah, mereka hanyalah budak dan orang miskin. Jika benar Muhammad adalah utusan Tuhan, mengapa yang mengikuti dia bukan orang-orang seperti kita? Abu Jahal yang tengah berdiri bersama teman-temannya, mencibir, orang-orang seperti inikah yang kalian katakan mendapat rahmat Allah? Lihatlah, mereka hanya budak dan orang miskin. Jika Allah ingin mengangkat seorang nabi, mengapa tidak dari kalangan kita yang kaya dan terpandang? Rasulullah mendengar ucapan mereka, namun beliau tetap tenang. Senyum lembutnya tak pudar, meski hatinya pedih mendengar penghinaan terhadap sahabat-sahabatnya yang setia. Beliau berseru kepada mereka dengan suara yang penuh kelembutan. Sesungguhnya Allah tidak memandang harta dan kedudukan kalian. Allah hanya memandang hati dan amal perbuatan kalian. Para sahabat tersenyum mendengar kata-kata Rasulullah. Meskipun hinaan itu menyakitkan, mereka merasa bahwa keberadaan Rasulullah adalah pelipur hati mereka. Namun kaum Quraisy tidak berhenti. Setiap kali kaum muslimin berjalan di jalanan Mekah, mereka diejek, dicemooh, dan ditertawakan. Allah menggambarkan perilaku mereka dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, mereka dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya, saling mengejek. Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 29-30. Bilal bin Rabah yang mendengar ucapan itu menundukkan kepala. Namun Rasulullah meletakkan tangan lembutnya di bahu Bilal dan berkata, "Wahai Bilal, janganlah bersedih. Sesungguhnya kemuliaan itu ada di sisi Allah, bukan di sisi manusia." Mereka mengejek karena mereka tidak tahu apa-apa. Kata-kata Rasulullah menguatkan hati para sahabatnya. Mereka tahu, meskipun dunia menghina mereka, Allah telah memberikan kehormatan yang jauh lebih besar dengan menjadikan mereka bagian dari umat Islam yang pertama. Hinaan kaum Quraisy semakin hari semakin menyakitkan. Suatu hari, ketika Rasulullah sedang berjalan di jalanan Mekah, seorang pria melemparkan batu kecil ke arah beliau sambil berteriak, "Hei Muhammad, apa yang kau bawa itu hanyalah kebohongan. Jangan harap kami akan percaya padamu." Rasulullah berhenti sejenak. Beliau memungut batu kecil itu dan menatap pria tersebut dengan tatapan penuh kesabaran. Tanpa membalas hinaan itu, beliau hanya melanjutkan langkahnya. Namun di balik ketenangan itu, hati beliau terluka. Di malam hari, Rasulullah berdoa di tempat sunyi. Suaranya penuh haru. "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya Allah, jika Engkau tidak menolongku, kepada siapa lagi aku berharap?" Allah pun menurunkan firman-Nya untuk menguatkan hati Rasulullah. "Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari." Al-Quran Surah Qaf ayat 39. Kaum Quraisy bahkan mengirimkan anak-anak mereka untuk mengejek Rasulullah di jalanan. Ketika Rasulullah berjalan, mereka mengikutinya sambil berteriak, "Lihat, itu dia tukang sihir yang membuat orang-orang berpisah dengan keluarganya." Anak-anak itu melemparkan pasir ke arah Rasulullah. Dengan sabar beliau mengibaskan pasir dari pakaiannya tanpa menunjukkan kemarahan sedikit pun. Di saat yang sama, beliau terus memohon kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada mereka. Kisah ini mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya kesabaran Rasulullah dalam menghadapi hinaan dan ejekan. Beliau tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan doa dan kasih sayang. Firman Allah dalam Al-Quran menjadi pedoman beliau. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka,
mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Hinaan dan ejekan tidak pernah menggoyahkan langkah Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Beliau terus berjuang dengan penuh keikhlasan, karena beliau tahu tugas beliau hanyalah menyampaikan kebenaran. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk meneladani kesabaran dan keteguhan hati Rasulullah dalam menghadapi ujian hidup. Ketika segala upaya mereka untuk menghentikan dakwah Rasulullah menemui jalan buntu, para pemuka Quraisy mulai mengubah taktik mereka. Mereka memahami bahwa Rasulullah tidak akan goyah hanya dengan ancaman, ejekan, atau hinaan. Kini, mereka memutuskan untuk menempuh cara lain, menawarkan berbagai godaan duniawi dengan harapan Rasulullah akan menghentikan dakwahnya. Di Darun Nadwah, tempat kaum Quraisy sering bermusyawarah, para pemuka suku berkumpul. Di antaranya ada Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, dan Utbah bin Rabi'ah. Wajah mereka tampak tegang, menandakan bahwa persoalan yang mereka hadapi sangatlah genting. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menghentikan Muhammad? Ancaman dan hinaan tidak membuatnya berhenti. Bahkan semakin banyak orang yang tertarik dengan ajarannya, ujar Abu Jahal dengan suara penuh amarah. Utbah bin Rabi'ah yang dikenal licik namun pandai berbicara, memberikan usul. Kita harus menggunakan pendekatan lain. Muhammad adalah manusia biasa. Dia pasti punya ambisi dan kebutuhan duniawi. Bagaimana kalau kita tawarkan kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan? Siapa tahu dia akan tergoda dan berhenti berdakwah. Semua yang hadir mengangguk setuju. Usul itu tampak menjanjikan bagi mereka. Dengan segera mereka memutuskan untuk mengutus Utbah bin Rabi'ah menemui Rasulullah dan menyampaikan tawaran tersebut. Pada suatu pagi yang cerah, Utbah bin Rabi'ah mendatangi Rasulullah, yang saat itu sedang duduk di dekat Ka'bah, menghabiskan waktu merenungi kebesaran Allah. Utbah melangkah mendekat dengan sikap penuh percaya diri. Setelah memberi salam dengan nada sinis, ia duduk di hadapan Rasulullah. "Wahai Muhammad, aku datang membawa tawaran dari kaum Quraisy," ujar Utbah sambil menatap Rasulullah dengan pandangan menyelidik. Rasulullah menatapnya dengan tenang dan penuh wibawa. "Katakanlah, wahai Utbah, aku mendengarkan." Dengan nada merayu, Utbah mulai berbicara. "Muhammad, kami tahu kau adalah orang yang berbudi pekerti tinggi. Namun ajaran yang kau bawa telah memecah belah kami. Oleh karena itu, kami menawarkan sesuatu yang akan menguntungkanmu dan kami semua. Jika yang kau inginkan adalah kekayaan, kami akan mengumpulkan harta hingga kau menjadi orang terkaya di Mekah. Jika kau menginginkan kehormatan, kami akan menjadikanmu pemimpin kami. Dan tidak ada keputusan yang akan diambil tanpa persetujuanmu. Jika kau menginginkan kekuasaan, kami bahkan siap menjadikanmu raja di atas kami." Rasulullah tetap diam, menunggu Utbah selesai berbicara. Melihat bahwa tawarannya tidak mendapatkan respons, Utbah melanjutkan, "Dan jika kau merasa diganggu oleh sesuatu, atau berpikir bahwa yang kau alami adalah gangguan jin, kami akan menyediakan tabib terbaik untuk mengobatimu." Setelah Utbah selesai berbicara, suasana menjadi hening. Rasulullah menatap Utbah dengan mata penuh kasih sayang dan keteguhan. Beliau berkata, "Apakah engkau sudah selesai, wahai Utbah?" Utbah mengangguk. "Ya, aku telah selesai." Rasulullah menatap Utbah dengan penuh ketegasan. Dengan suara lembut namun tegas, beliau berkata, "Aku tidak menginginkan harta, kekuasaan, atau kehormatan dunia. Yang kuinginkan hanyalah agar kalian menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan berhala-berhala kalian." Utbah kemudian mencoba tawaran lain yang lebih mengejutkan. "Bagaimana jika kita beribadah kepada Tuhanmu selama 1 tahun, dan kau beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami di tahun berikutnya?" Rasulullah tersenyum tipis. Beliau tahu tawaran ini hanyalah upaya untuk melemahkan dakwah tauhid. Pada saat itu, Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Kafirun. "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku." Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Ayat itu adalah jawaban tegas dari Rasulullah.
Tidak ada kompromi dalam urusan tauhid. Dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan, Rasulullah mulai membaca firman Allah. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui. Yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Al-Quran Surah Fussilat, ayat 1-4. Setiap ayat yang dibacakan Rasulullah terasa menusuk hati Utbah. Wajahnya yang penuh kesombongan perlahan berubah. Matanya menunjukkan keraguan dan ketakutan. Rasulullah melanjutkan pembacaan ayat-ayat tersebut hingga ayat yang berbunyi, "Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan Samud." Al-Quran Surah Fussilat, ayat 13. Utbah tidak mampu lagi menahan rasa takut yang menyelimuti hatinya. Dengan wajah pucat, ia berdiri tanpa berkata sepatah kata pun dan berjalan meninggalkan Rasulullah. Tawaran dari kaum Quraisy yang menggiurkan itu tidak membuat Rasulullah goyah sedikit pun. Beliau tahu bahwa dakwah ini bukan untuk mencari keuntungan duniawi, melainkan untuk menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh orang-orang kafir dari menyampaikan ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Serulah manusia kepada agama Tuhanmu, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Al-Quran Surah Al-Qashash ayat 87. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang keteguhan hati Rasulullah dalam menghadapi berbagai godaan. Beliau tidak pernah tergoda oleh kekayaan, kehormatan atau kekuasaan karena tujuan hidup beliau adalah menyampaikan kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umatnya, kita juga diajarkan untuk tetap teguh memegang prinsip kebenaran meskipun dunia menawarkan berbagai godaan. Rasulullah adalah teladan sempurna dalam menjaga integritas dan keimanan. Upaya kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, keteguhan, dan keimanan yang kuat. Rasulullah tidak pernah mundur meskipun dihina, dicaci, dan ditawarkan kompromi yang menggoyahkan. Dalam setiap langkah dakwahnya, Rasulullah menunjukkan bahwa tugas seorang muslim adalah menyampaikan kebenaran dengan penuh cinta, kelembutan, dan keberanian. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap teguh di jalan Allah, meskipun menghadapi rintangan dan tantangan yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.